Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah asraful ubad waz zuhad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du, فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, para asatidz, para guru, para jami'ul hujjaj, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih bisa hadir secara rutin di majelis ini dalam rangka pengajian silaturahmi dan juga dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, untuk mendikikkan agama Allah yang mudah-mudahan senantiasa kita dijaga kesehatannya, dijaga keimanan dan keislamannya, juga dijaga segala sesuatu yang diinginkannya dikabulkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kita mendapatkan kelancaran di dalam usaha, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan kelancaran dalam membangun keluarga dan juga membangun masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan fikih atau apa aja ya tentang azan wal iqamah. Al-azanu wal iqamatu masyru'ani. Azan dan qomat itu disyariatkan lis-shalawatil khamsi, untuk salat 5 waktu. Lima ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu hadis diriwayatkan hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasyara, bermusyawarah Nabi atau minta pendapat Nabi, lil muslimina, kepada orang-orang Islam, fima yajma'uhum, di dalam cara mengumpulkan mereka, alas sholati, untuk melaksanakan sholat.
Faqalu, lalu para sahabat atau umat Islam waktu itu berpendapat al-buqa, dengan trompet. Fakarihahu, tapi Nabi tidak menyukainya. Kenapa? Min ajlil Yahudi, karena tradisi orang Yahudi. Summa zakara summa zukira, kemudian diajukan juga pendapat an-naqus, yaitu dengan menyembunyikan lonceng. Fakarihahu, lalu Nabi pun sama, tidak menyukainya atau tidak berharap itu yang dijadikan min ajlin nasara, karena dia termasuk tradisi orang Nasrani. Fa'ara tilkal lailata, lalu suatu hari, suatu malam, seseorang bermimpi. Fa'ara, maka bermimpi, tilkal lailah, pada malam itu, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid seorang hamba sahaya, an-nidaa, tentang nida, tentang azan. Fa akhbara, lalu dia menghabarkan kepada Nabi, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara, lalu memerintahkan sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilalan, kepada Bilal. Fa azzana bihi, lalu azan Bilal bihi, dengan nida. Wa huwa afdalu minal imamah, wa min ashabina man qala al imamah afdalu li anna al adhan innama yuradu lis shalah, fa kana al qiyam bi amri shalah aula min al qiyam bima yuradu laha. Bahwa lafal-lafal adzan itu memang diucapkan seperti yang demikian adanya, sebagaimana yang kita fahami, dan itu yang paling baik, dan itu maksudnya. Dan maka turun ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihah, dan orang yang paling bagus suaranya, ucapannya, dari sedemikian orang yang banyak, mimman da'a ilallah, untuk mengajak kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, wa amila shalihah, dan beramal sholih. Nah, ini hadis menjelaskan kepada kita tentang prosesi pemutusan tentang hukum azan dan qomat. Kalau kita pahami, ternyata Nabi itu bermusyawarah, gitu maksudnya. Bermusyawarah, bahkan ini persoalan agama ini, bukan persoalan dunia, persoalan agama, menghukumi. Padahal Nabi itu sangat bisa untuk memutuskan, gitu maksudnya. Tapi Nabi bermusyawarah, menunjukkan bahwa Nabi itu hidup bermasyarakat dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan kemudian yang diterima itu pendapatnya seorang hamba sahaya, orang yang dihina-dinakan dalam status sosial pada zaman itu, gitu maksudnya. Artinya juga bahwa kita di dalam memutuskan segala sesuatu, walaupun dia sebagai pimpinan, tidak boleh otoriter, kan gitu maksudnya. Pokoknya kalau tidak begini, saya tidak akan ikut. Nah, ini nggak boleh begitu tuh. Nabi itu masalah adzan ini khususnya itu istasaro. Istasaro itu sebuah fi'il madi yang berfungsi lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah artinya beliau itu diskusi, benar-benar meminta pendapat, gitu maksudnya. Saya yakin itu bahwa Nabi itu bisa untuk memutuskan tentang adzan, begitu maksudnya. Tapi Nabi minta pendapat kepada para sahabat. Artinya kita tuh jangan semau dewek di dalam hidup bermasyarakat, gitu maksudnya. Harus meminta pendapat kepada yang lain. Apalagi kita misalnya kepengurusan masjid, kepengurusan RT, kepengurusan apapun, kan kita bersifat kolektif, kolegial. Artinya kita punya
ketua, kita punya sekretaris, bendahara, anggota, seksi-seksi dan sebagainya. Ini menunjukkan kita harus apa? Bermusyawarah. Kan gitu maksudnya. Syawara, istasyaro, yastasiru, artinya meminta isyarah, minta petunjuk. Nabi itu minta, memang benar-benar minta. Litolab untuk meminta, untuk mencari pendapat yang terbaik. Jadi kadang kita bukan persoalan agama, ini persoalan agama, hal yang penting, gitu maksudnya. Apalagi bukan persoalan agama, kan gitu maksudnya. Harus kita itu minta pendapat. Iya, kadang walaupun gelarnya sudah profesor, doktor dan sebagainya, ya tetap kan gitu, tidak boleh kita otoriter, minta pendapat gitu maksudnya sama orang lain. Supaya apa? Supaya persoalannya menjadi jelas gitu. Persoalannya menjadi memiliki. Coba kalau misalnya waktu itu Nabi memerintah, jadi sikap otoriternya muncul gitu maksudnya. Begitu juga ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, banyaklah contohnya dalam ayat Quran kan gitu. Perintah kurban contohnya. Nabi Ibrahim itu bermimpi diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Apa Nabi Ibrahim langsung menyembelih, tarik anaknya sembelih? Tidak, diajak diskusi kan gitu maksudnya. Ismail diajak diskusi, arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, itu jelas-jelas begitu. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Nah, itu maksudnya. Nah, ini luar biasa ini. Ini sebuah adagium kehidupan yang memang kita tuh butuh dengan orang lain. Kita nggak boleh sifatnya apa? Sifatnya otoriter. Kita tuh butuh bermusyawarah. Maka musyawarah menjadi salah satu cabang iman di dalam keimanan yang 77 cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak keimanan, ada satu keimanan yang mungkin di dalam hidup bermasyarakat perlu ditonjolkan, perlu dipergunakan, yaitu bermusyawarah. Jadi bermusyawarah itu penting. Persoalan agama sekalipun kan gitu maksudnya, apalagi persoalan-persoalan yang lain. Agama itu sudah ada yang memutuskan, sudah ada syariatnya, tapi tetap kita tidak boleh serta merta kan gitu, serta merta harus dilaksanakan. Ini demi agama, ini demi masjid dan sebagainya. Nah, ini kadang kita bukan demi masjid, ternyata demi apa? Demi perut kan gitu maksudnya. Gitu. Jadi ucapannya demi masjid. Nah, sekarang itu masjid ada di mana-mana. Ini bagaimana ceritanya gitu maksudnya begitu. Ada masjid bikin masjid, ada musola tidak diaktifkan bikin musola. Ini bagaimana? Dan itu seringkali hidup di tengah masyarakat kita. Ingat, adanya masjid, adanya berjamaah adalah untuk apa? Ukhuwah Islamiyah, menciptakan ukhuwah, menciptakan kesepakatan, menciptakan satu kehidupan yang bermasyarakat, adem ayem antar umat Islam. Jangan kemudian misalnya enggak suka terhadap pimpinannya, jangan enggak suka terhadap ini, bikin masjid baru. Wah, ini bahaya gitu maksudnya. Kalau zaman sekarang bahaya beda jangan dulu gitu maksudnya. Zaman dulu masalah tarawih, kayak masalah tarawih nih, ini dicontohkan itu dalam kisah Madzhabul Arba'ah dikisahkan. Itu tarawih dulu itu di Masjid Nabawi itu. Satu masjid gitu maksudnya. Ada yang suka terhadap sahabat Ali, makmumannya sama sahabat Ali. Setelah Nabi pulang, Nabi cuma 8 rakaat pulang, diteruskan oleh para sahabat. Ada yang sama sahabat Ali hari-hari berikutnya gitu maksudnya. Ada yang
suka sama Abu Bakar ya sama Abu Bakar. Itu satu masjid berbeda-beda itu bisa hidup gitu maksudnya. Ya kalau zaman kita kan kagak bisa. Ya minimal jangan ngotot-ngototan gitu maksudnya begitu. Ini yang paling benar. Orang ada dasarnya masing-masing punya dasar masing-masing, itulah begitu. Ya, artinya bagi kita harus mengakomodasi seluruh pemahaman masyarakat apabila itu persoalan-persoalan furu'iyah, persoalan-persoalan yang tidak pokok, bukan usuluddin gitu maksudnya, bukan pokok-pokok agama, kecuali mau mengubah sholat duhur jadi 2-3 rakaat misalnya. Nah ini baru gitu maksudnya. Ya kalau masih sholat duhurnya 4 rakaat aja udah bareng gitu maksudnya, nggak usah neko kan gitu maksudnya begitu. Kadang kita masih sholat maghribnya 3 rakaat tapi ributnya nggak karu-karuan. Ya, jadi artinya marilah kita hidupkan masjid yang sudah ada, kita masyarakatkan keislaman kan gitu, hidup bermasyarakat supaya kita tuh enak, tidak ribut melulu. Biasakanlah untuk legowo, jangan egois gitu maksudnya. Kadang kita tuh seperti itu, egoisnya luar biasa. Yang satu tahlilan, yang satu kagak, yang satu wirid, yang satu kagak. Jadi ribut gitu maksudnya. Coba sederhana, kayak masalah wirid habis sholat tuh sama tuh hukumnya. Kita tuh habis sholat tuh boleh baca Quran, boleh buka HP, boleh ke kamar mandi, boleh nyapu dulu, boleh gitu maksudnya. Kita habis sholat kemudian langsung pergi, ya boleh, nggak apa-apa. Begitu juga dengan wirid, kan gitu maksudnya. Kadang ini nggak ada aturannya wirid, kata siapa? Lah ini persoalan bagi kita, gitu maksudnya. Kita dibiasakanlah hidup bermasyarakat gitu maksudnya. Jangan saling ya, supaya kita tuh hidup, masjid kita tuh hidup. Nabi sendiri ini luar biasa tentang azan itu bermusyawarah gitu maksudnya. Tidak neko-neko gitu maksudnya. Tidak apa namanya, Nabi pokoknya harus begini, kalau nggak begini bukan dari saya. Nah itu. Cuma ya ada persoalan tertentu yang sifatnya memang mendasar, yang memang harus diputuskan oleh Nabi dan oleh Allah dan Rasulnya, itu ada. Tapi kalau persoalannya yang istilahnya furu'iyah, persoalan tentang pengaturan dan sebagainya, ya wajib kita bermusyawarah kan begitu. Namun ya tentunya ada ilmunya kan gitu. Kayak azan ya yang bener kan gitu maksudnya. Suara enak memang perlu, tetapi dalam Al-Quran tadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Ini menunjukkan suara yang baik, bagus dan benar gitu maksudnya ucapannya. Jangan kayak model asyhadu alla ilaha illallah aturan begitu. Ada yang mengucapkannya saking kebawa lagu asyhadu alla ilaha illallah gitu. Jadi bukan illa tapi ila. Awas ini berubah total tuh artinya kalau kita mau pahami. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan sampai dengan Allah juga bukan Tuhan, katanya begitu. Ini kan bahaya. Tapi kadang diucapkan oleh kita. Ya untungnya kita tidak faham. Kalau faham mah dosa kita, dosa besar itu. Begitu maksudnya. Nah itu makanya ini gampang-gampang susah karena kita itu kalimat-kalimat Arabiyah yang diucapkan yang mungkin lisan kita tidak terbiasa, perlu dengan pembelajaran yang sangat lama gitu maksudnya. Dulu ada kisah seorang kiai yang satunya itu memang ya katakanlah baca Quran tuh harus bener gitu maksudnya. Ada acara khataman Quran. Kalau khataman Quran tuh kalau di pesantren-pesantren di kampung-kampung itu biasanya ya dibaca kalimat-kalimat yang istilahnya menurut qiraah. Kan pertama qiraah hafiz tuh. Qiraah hafiz itu ada beberapa kalimat yang memang secara adat kebiasaan itu tidak wajar. Kayak domir anak. Domir anak itu dibacanya itu anak.
wala ana abidum, kan ada alifnya, aturan kan panjang, itu satu pengecualian itu. Terus dalam surah Al-Kahfi lakinna huwallah, tulisannya lakinna huwallah, dibacanya lakinna huwallah. Hamzahnya tuh apa, alifnya tuh alif ziyadah, itu ada tulisannya tapi tidak dibaca. Itu banyak itu, dan itu ada di dalam Al-Qur'an gitu maksudnya. Apabila kita paham, apabila kita mempelajari detail, ya sulit kadang gitu. Kita sudah tua boro-boro kan gitu maksudnya. Jadi ributnya aja kan karena kita begitu gitu. Nah, kemudian ada orang yang baca begitu, dianggapnya aneh. Ini kok tulisannya lakinna, kok dibacanya lakinna huwallah, ini gimana katanya begitu. Nah ini ada yang apa, qawariro, qawarir, itu tulisannya kan qawariro kan begitu. Tapi dibacanya apa, pendek, hamzanya hilang, alifnya itu qawariro, qawarir gitu maksudnya kalau berhenti. Itu ada di dalam Al-Quran. Apabila kita misalnya mengucapkannya salah, kita faham dosa gitu maksudnya begitu. Inilah pentingnya watlub li ilmin tsumma laqinhul wara. Tuntutlah ilmu kemudian minta bimbingan kepada guru gitu maksudnya. Jangan belajar dewek baik sementara dia tidak terarah. Kalau mampu belajar sendiri sih tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada masalah tuh jangan ngotot gitu maksudnya, dibenerin sama gurunya atau dibenerin sama orang lain, nggak mau gitu maksudnya, ribut, nggak ke masjid 2 tahun. Lah ini gimana? Nah ini seringkali di kita tuh begitu Pak. Jadi artinya bukan di sini, mesti jauh gitu. Bukan di sini gitu Ji. Bukan di sini mah nggak ada gitu maksudnya. Itu ya, jadi artinya di samping kita wajib menuntut ilmu, ya wajib memperbaiki cara ibadah kita. Kita tuh masih belajar, tapi kalau kita masih belajar ya mau diperbaiki sebagai tandanya. Kalau kita tidak mau memperbaiki, ya istilahnya mohon maaf, dalam istilah kasarnya nggak tahu, bodoh tapi pengen dimunculkan. Nah karena kan kita begitu, nggak tahu tapi pengen gitu maksudnya, pengen dimunculin gitu maksudnya. Sekarang banyak sekali yang kayak begitu gitu maksudnya begitu. Dan itu luar biasa, luar biasa. Marilah kita memperbaiki diri kita masing-masing supaya hidup kita tuh enak. Nah ini di samping musyawarah kita harus banyak menuntut ilmu. Terus yang berikutnya minta bimbingan kepada orang yang faham gitu maksudnya. Ya minimal apabila kebetulan si A kebetulan pengetahuannya segini, si B pengetahuannya lebih tinggi, saling memperingati tentang agama, tentang segala hal lah gitu maksudnya, penting itu gitu. Jangan istilahnya egoismenya itu luar biasa kadang yang jadi masalah bagi kita. Jadi tidak mau kita menerima peringatan, bimbingan dari orang lain. Padahal ada perintah tsumma laqinhul wara. Kemudian mintalah bimbingan tentang ilmu al-wara secara baik, secara sempurna supaya kita bisa baik gitu maksudnya begitu. Dengan apa? Ya dengan belajar terus menerus kan begitu. Karena kita kan mungkin tidak bisa belajar ditulis, dihafalkan. Ya mungkin kita sudah bukan waktunya. Ya kalau mau sih silakan Pak, tidak menutup kemungkinan gitu maksudnya. Dengan belajar otodidak terus gitu mempelajari bisa jadi kan gitu maksudnya. Karena memang ya sekarang sih memang ilmu itu kan ada 2, ada ilmu kasbi, ada ilmu huduri kan gitu. Ilmu huduri itu ilmu yang hadir sendiri Pak kepada kita, bimbingan dari Allah. Derajatnya siapa? Ya derajatnya para wali gitu maksudnya. Kita kan bukan wali, paling wali murid kan gitu. Begitu. Ya makanya yang paling tepat adalah ilmu kasbi, ilmu yang yang didapat dengan kasab, dengan usaha yaitu belajar.
Usaha belajar kita mungkin sudah tidak bisa maksimal. Ya orang pengajian juga paling seminggu sekali kan gitu maksudnya. Paling kita baca Quran setiap habis sholat 1 ayat, itu pun kalau bener. Tapi jangan melemahkan semangat ya. Saya bukan berarti mau melemahkan semangat. Cuma ada tuh hadis Nabi, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Kan begitu. Banyak sekali orang yang baca Quran, tapi Quran sendiri melaknati orang yang membacanya. Naudzubillah min dzalik. Siapa itu? Ya tadi orang yang membaca Al-Quran tidak mau diperbaiki. Nah itu maksudnya. Ketika menerjemahkan begini, dia pokoknya begitu. Ternyata dari terjemahan. Yang satunya paham tafsir misalnya, wah ini repot jadi nggak ketemu gitu maksudnya. Padahal Al-Quran itu sebuah ilmu yang memang harus dengan guru. Inna jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan kau gerakkan Muhammad lisanmu terburu-buru, tapi ikutilah. Sesungguhnya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kami yang telah mengumpulkan, mengkodifikasikan Al-Qur'an wa qur'ana dan cara membacanya. Fa idza qara'nahu, apabila kami sudah membacakannya, fattabi' qur'ana, maka ikutilah cara membacanya. Itu Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, syaikhuhu as-syaitan. Naudzubillah, kan gitu maksudnya. Kok Quran itu setan katanya? Iya, karena dia tidak mau diarahkan, gitu maksudnya. Al-Quran itu kitab yang terbuka loh, dibaca oleh siapa saja bisa dia jadi petunjuk bagi orang tertentu, juga bisa menjadi apa? Menjadi sesat bagi orang tertentu. Contohnya di Indonesia banyak itu pernah terjadi di Indonesia. Siapa tuh yang ngaku jadi nabi? Ahmad Musaddiq. Ya kan Musaddiq itu kan karena dalam sebuah, saya baca di majalah gitu, dialog gitu maksudnya dengan seorang kiai, itu dia itu ternyata menerjemahkan ayat Quran awalnya, yaitu apa tuh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terjemahannya kan aturan kan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, gitu maksudnya. Karena pakainya ja'a itu fi'il madi itu apa namanya, maknanya itu past tense, sudah dilaksanakan, sudah terjadi, gitu maksudnya, begitu. Sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang utusan. Dia diterjemahkan apa? Terjemahkan fi'il mudhari, begitu maksudnya. Qadnya litahqiq, benar-benar litahqiq. Jadi sungguh akan datang kepada kalian. Nah ini kan bahaya ini. Dari telah ke akan itu bahaya luar biasa. Dia tidak paham nahwu sorof. Begitu maksudnya. Qad apabila nempel kepada fi'il mudhari, maknanya bukan tahqiq lagi, tapi sometimes dalam bahasa Inggrisnya. Apa tuh Ci? Sometimes. Kadang-kadang, gitu maksudnya, gitu. Kadang-kadang datang, gitu maksudnya, begitu. Bukan telah, bukan sungguh, gitu maksudnya, begitu. Qad apabila masuk ke dalam fi'il mudhari menjadi bukan tahqiq lagi, begitu. Tapi menjadi ahyanan, menjadi kadang-kadang litahyin, jadinya bukan litahqiq. Nah kalau pada fi'il madi itu memang litahqiq, nyata-nyata, sungguh telah datang, gitu maksudnya, begitu. Nah ini bahaya sekali. Perubahan ini menyebabkan dirinya sesat, ngaku menjadi seorang utusan. Yang jadi aneh membawa jamaah itu banyak. Ini bahaya banget, gitu maksudnya. Gimana Ci? Ya, ketika Rasulullah memutuskan sesuatu yang tadi
Ya. Ya Ustaz, bukan sholat istikharah atau sholat hajat itu gimana? Kalau kita kan orang-orang kita kalau memutuskan sesuatu mungkin mau mencari jodoh atau mau kawin, kita kan harus sholat istikharah atau sholat hajat juga. Iya. Iya sama seperti itu kan gitu maksudnya. Cuma memang kan zaman itu kan istilahnya orang-orangnya kan tulus ikhlas, tulus ikhlas sehingga dengan mimpi pun mereka itu mendapatkan petunjuk gitu maksudnya begitu. Artinya banyak orang yang waktu itu ya dimintai oleh oleh Nabi pendapatnya supaya memutuskan hal ini. Nabi tidak sendirian gitu maksudnya. Dan juga rasa memiliki kita kan jadi berbeda apabila itu muncul dari kita. Betapa bangganya kan Abdullah bin Zaid yang seorang hamba sahaya yang pendapatnya dijadikan sebagai syariat Islam. Ini luar biasa gitu. Ini yang perlu kita kedepankan tuh, pemahamannya demikian. Jadi benar-benar kalimat hadisnya istasaro. Nabi minta pendapat, minta isyarah, minta petunjuk kepada para jamaah tentang mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat bagaimana gitu maksudnya begitu. Nah, kayak di Jawa itu dulu kan kata Sunan Kalijogo pakai kentongan. Kalau azan mungkin mereka belum paham azan itu apa gitu maksudnya, sehingga mereka kentongan dipukul lalu kemudian azan. Nah, ini kebiasaan kita kan begitu sejak dulu. Itu strategi dakwah Sunan Kalijaga gitu maksudnya. Orang Jawa apabila kentongannya dibunyikan itu apa? Kumpul mereka gitu maksudnya begitu. Karena kentongan itu untuk ngumpulin orang bermusyawarah, kentongan itu untuk ngumpulin orang-orang apabila ada kendurian, itu dikumpulin kentong begitu. Kadang-kadang sampai keliling gitu maksudnya. Nah, gitu. Tapi azannya dilaksanakan setelah kumpul azan. Orang kalau langsung azan mungkin aneh, ajarannya kan aneh karena kita orang Jawa yang sudah punya agama dulunya katanya begitu. Nah ini, jadi kadang kita tuh memang ini perlu strategi dakwah. Nabi sendiri awalnya gitu maksudnya seperti tadi. Bahkan dalam hadis lain dalam ensiklopedia Islam itu dikatakan ada yang mengusulkan dengan membakar kayu bakar. Jadi kan apinya ke atas tuh. Nah, itu berarti sholat mau dilaksanakan. Nah, itu orang Majusi begitu gitu maksudnya. Nabi juga sama tidak suka gitu maksudnya. Tapi waktu itu belum diputuskan langsung gitu maksudnya. Jadi katakanlah dalam satu riwayat ada yang menyatakan 3 hari, ada yang menyatakan itu 7 hari gitu maksudnya. Jadi Nabi tidak serta-merta menunggu petunjuk dari Allah. Ternyata Allah menunjukkannya lewat mimpi seorang hamba sahaya. Dan ketika diaturkan kepada Nabi, ternyata sahabat Umar juga mimpi yang sama, Bilal juga mimpi yang sama, Ali juga mimpi yang sama. Iya wahai Rasul, saya juga mimpi yang sama seperti itu, adanya seperti itu. Tapi memang ada yang berani mengajukan, ada yang tidak berani. Itu seperti itu, Pak. Jadi istilahnya apakah melakukan sholat istikharah, petunjuk dan sebagainya? Benar, Nabi menunggu waktu. Ini bagaimana supaya sholat itu bisa dilaksanakan dengan baik, jamaah pada datang. Dan ketika dikumandangkan, ya otomatis kan karena udah sepakat. Ketika azan kumandang berarti sudah masuk waktu gitu maksudnya. Jika sudah masuk waktu maka segeralah berbondong-bondong ke masjid, ke musola. Kadang kita azan sudah dikumandangkan, bahkan sholat Jumat dikumandangkannya 2 kali, ya tier-tier baik gitu maksudnya. Nah ini gitu, ya tier-tier. Iya, itulah kelemahan kita kan gitu maksudnya. Artinya sebenarnya tujuan utamanya ya tadi fima yajma'uhum bainan nas, untuk mengumpulkan di antara manusia ala sholat, untuk melaksanakan sholat. Nah itu
Ya. Ya ada di dalam apa? Di dalam apa? Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah itu termasuk keadaban atau peradaban manusia. Itu diperbolehkan, nggak apa-apa, gitu maksudnya. Bahkan di dalam itu dituliskan ketika ada guncangan, gempa, angin, itu kita disunahkan untuk azan, gitu maksudnya. Sambil gue sebut itu. Ya boleh, iya, boleh Ji. Iya. Iya. Itu orang itu waras enggak? Ya intinya siapa azan itu kan mengingatkan kita kepada Allah gitu. Itu zikir itu sebenarnya begitu. Gitu. Kemudian la yajuzul adzan li ghairi subhi qabla dukhulil waqti li'annahu yuradu bil i'lam al waqtu fala yajuzu qabla dukhuliha. Artinya bahwa tidak boleh adzan itu dilakukan sebelum waktunya kecuali sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh boleh gitu maksudnya. Karena apa? Karena subuh itu di situ an ammas subhu fayajuzu ayyudzana laha ba'da nisfil lail. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Suatu hari Nabi itu memerintahkan kepada Bilal azan di malam hari. Lalu setelah itu beliau mengatakan fakulu washrabu, makan dan minumlah. Ini berkaitan dengan puasa. Jadi khawatir azan itu batas melaksanakan puasa. Subuh kan aturan, tapi kok azan gitu maksudnya begitu. Ternyata setelah azan itu Bilal mengucapkan kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Artinya masih boleh makan dan boleh minum gitu maksudnya. Ya paling kalau di sini kalau adzan sebelum subuh ya digambarin sama orang, ini belum subuh kok adzan. Sebenarnya kalau gilanya tradisi ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Nabi sudah ketika bulan puasa melakukan seperti itu dan ternyata sekarang masih dipakai kan di Arab Saudi gitu maksudnya. Cuma adzan pertama itu tidak ada as-sholatu khairum minan naumnya nggak ada. Jadi adzan biasa tanpa as-sholatu khairum minan naum. Silakan kalau perhatikan cuma nggak ada itunya gitu. Karena memang itu adzan pemberitahuan masih boleh makan dan minum, jadi sahur gitu, ibaratnya sahur gitu. Iya. Itu menunjukkan juga kepada kita bahwa adzan subuh dilakukan 2 kali dalam rangka di antara para sahabat itu kan waktu itu ya kan banyak yang baru tidur, banyak yang istilahnya junub belum mandi, jadi siap-siap ketika subuh sudah dikumandangkan sebenarnya, maka kemudian bisa dilaksanakan sholat berjamaah hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Kemudian adzan yang kedua dilakukan oleh Ibnu Maktum. Jadi adzan pertama Bilal, adzan kedua Ibnu Maktum. Ya, rutin seperti itu. Begitu. Ustaz, kalau kita di kampung lagi nyangkul terus tengah sawah itu boleh nggak adzan gitu Ustaz? Iya boleh. Iya, tadi kan sudah dikatakan diperbolehkan gitu maksudnya begitu. Ya. Iya nggak apa-apa gitu maksudnya. Nah itu ya. Jadi memang adzan itu satu bentuk awalnya memang, tapi bahasanya tadi kan masyru'ani, yang disyariatkan memang untuk sholat doang, sholat 5 waktu gitu maksudnya. Kalau yang lain tidak disyariatkan gitu maksudnya. Jadi memang jelas-jelas ini masyru'ani.
Cuma ada beberapa perilaku di antara kita kayak orang zaman dulu tuh, orang Jawa. Itu apabila bikin apa tuh hubungannya, itu adzan. Itu nggak apa-apa gitu maksudnya. Ada di dalam Khusiratul Asrar itu, bahkan kita ketika mau apa rumah baru mau kita tempati, adzan 4 kali, 5 kali. Jadi pojok 4 ya, kemudian di tengah adzan. Gitu. Iya. Gimana? Apaan? Kalau bagi saya sih ya bukan sunnah sih, kan itu kan boleh. Misalnya ada yang nggak mau diadzani, ya udah nggak usah diadzani, orang dia nggak mau diadzani, gitu maksudnya. Jadi istilahnya nggak usah diperdebatkan itu begini, karena ini hal yang bersifat keadaban, gitu maksudnya, peradaban gitu maksudnya. Jadi memang dibolehkan di situ dituliskan sebagian ba'du annal balad, sebagian negeri, bahwa ya mungkin termasuk Indonesia, sebagian negeri bahwa ketika idza yamut, ketika mereka meninggal itu diadzani, gitu maksudnya. Itu yang nggak ada masalah, gitu maksudnya. Terus ada sebagian yang tidak mau diadzani, ya nggak ada masalah juga, gitu maksudnya, gitu. Ya, cuma waktu Mbah Maimun dikuburkan di Mahla itu diadzani loh, gitu maksudnya. Bahkan pakai mic, gitu maksudnya. Dan orang-orang sekitar nggak ada masalah, gitu maksudnya. Tidak ada masalah, begitu. Artinya memang itu diperbolehkan, nggak apa-apa, gitu maksudnya begitu. Jadi istilahnya hal yang kayak kalau untuk yang lahir itu memang ada, ya. Jadi ibaratnya bahwa kullu mauludin yulad, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Wa idza rakhasahu syaitan, dan itu diganggu oleh setan, maka untuk menghilangkannya adalah dengan azan, gitu maksudnya. Dan juga ini menggantikan, gitu maksudnya, menggantikan pembaptisan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu sama Pak, ketika lahir itu diucapkan nyanyian. Nah diganti dengan azan. Dan juga dalam rangka Syekh Dahlawi menyatakan al-i'lam bid-dinil Muhammadi, yaitu memperkenalkan agama Nabi Muhammad tentang azan ini, gitu maksudnya. Ibaratnya pembaptisan dilakukan oleh orang Nasrani, kita dibaptis dengan azan, gitu maksudnya. Jadi memang banyak sekali ini sebenarnya tradisi yang seperti itu kemudian dijadikan sebagai satu perilaku kehidupan beragama. Cuma awas ya, secara hukum ada yang memang sunnah, ada yang memang cuma boleh. Kan dalam hukum kan ada 5. Ada wajib, sunnah, ibahah. Ibahah itu boleh, ada makruh, ada haram, kan gitu maksudnya. Kadang kita mentiadakan yang namanya ibahah, gitu maksudnya. Taunya larangan dan perintah saja. Ini salah. Hukum fikih aja ada 5, gitu maksudnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang yajuzu atau ibahah, boleh, ada yang makruh, ada yang haram, kan gitu maksudnya. Ada kita tahunya wajib harus dengan haram, larangan. Nah ini salah. Dalam hukum fikih juga ada 5. Ada ibahah itu, ada yang boleh, gitu maksudnya begitu. Ya kalau boleh, ya udah boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Satu hadis juga ada tuh tentang kisah sholat qobliyah maghrib. Itu kan hukumnya boleh, gitu maksudnya. Coba dalam kitab-kitab fikih ada 2 hadis yang berlawanan, kan gitu. Tapi ternyata yang diambil yang standar, kan gitu maksudnya. Yang standar itu maksudnya yang tadi yang membolehkan. Suatu hari ketika adzan dikumandangkan maghrib, para sahabat pada sholat sampai ke depan, gitu maksudnya begitu. Sholat sunnah, tapi
Nabi lam ya'muruna wa lam yanhana. Nabi tidak melarang juga tidak memerintahkan, gitu maksudnya. Jadi artinya dalam hal ini kan boleh, tidak melarang juga tidak perintah, berarti boleh, gitu maksudnya. Terus ada qaul ulama yang menyatakan sunnah karena memang hadisnya lam ya'muruna wa lam yanhana. Sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak diperintah itu bisa menjadi sunnah, kan kaidah fikihnya begitu. Yadullu ala sunnah, menunjukkan kepada hal yang sunnah. Ada yang menunjukkan yadullu alal ibahah, menunjukkan kepada hal yang boleh dilakukan, boleh tidak. Sama dengan wiridan setelah sholat, sama dengan ketika sudah wiridan itu buka HP, boleh nggak? Boleh buka HP, mau main begituan kata haji gitu, habis sholat main gituan boleh gitu Ji, gitu maksudnya begitu. Nah itu kan begitu. Jadi hal yang kayak begitu tuh tidak usah dipersoalkan. Nah tadi masalah di kuburan orang yang menguburkan diadzani itu kalau mau dilaksanakan silakan, tidak juga tidak apa-apa, gitu maksudnya begitu. Tidak menjadi wajib, gitu maksudnya. Ada orang misalnya keluarganya enggak usah diadzani, ya udah biarin aja, gitu maksudnya. Terus kata yang ininya, orang di sini biasanya diadzani, ya laksanakan adzan. Tidak sampai menjadi dosa, tidak sampai menjadi menyebabkan kita masuk neraka, gitu maksudnya. Kadang kita, wah ini larangan dan sebagainya. Lah kata siapa larangan, gitu maksudnya. Di situ juga bahasanya pada daerah tertentu, pada negeri tertentu kadang dilakukan adzan, kadang juga tidak dilakukan adzan. Ini menunjukkan bahwa ya tradisi masyarakat yang diadopsi, yang diakomodasi. Ya ini hal yang tradisi yang kadang baik, kadang juga tidak baik, kan gitu maksudnya. Tapi jelas apabila dilarang, mungkin para ulama juga jelas saklek untuk menyatakan dilarang, kan gitu. Yang jadi masalah kadang kita ini kayak model meninggal dunia itu yang kadang kita tidak paham ini. Ini orang itu makan di depan jenazah. Ini kan niyaha. Niyaha itu maknanya bukan hanya bersedih yang berlarut-larut kayak mencakar-cakar rambut, kemudian menggunting-gunting rambut, mencabik-cabik pipinya, kan begitu. Itu yang dilarang dalam hadis Nabi. Nah itu termasuk niyaha itu dari para ulama menerjemahkan, menafsirkan bahwa an-niyaha termasuk yakuluna fi amkanil maut, di sekitar orang yang meninggal, gitu maksudnya. Kalau mau dikasih hijab, ditutup, gitu maksudnya. Ditutup, kita makannya sebelah, gitu maksudnya. Atau mohon maaf, tradisi orang Jawa setelah dikuburkan pulang kemudian makan. Nah ini tradisi dari para ulama itu ternyata gitu maksudnya begitu. Jadi sudah meninggal, mereka capek, kemudian makan. Yang nggak boleh itu adalah makan jenazahnya belum dikuburkan, bahkan di hadapannya. Itu khawatir termasuk niyahah, gitu maksudnya. Niyahah itu sambat-sambat, begitu. Sambat-sambat itu begini Ji, kayak aduh orang baik dan sebagainya, gitu, sampai nyakar-nyakar dan sebagainya. Nah itu, jadi seakan-akan bahwa ya menuhankan si jenazah. Nah ini ya. Jadi istilahnya hal yang kayak begini itu merupakan hal yang furu'iyah. Silakan dimusyawarahkan, silakan dicari hukumnya, apakah sesuatu yang dilarang atau bukan. Apabila tidak, berarti ada yang al-ibahah, yaitu diperbolehkan. Atau diperbolehkan itu artinya apa? Boleh ditinggalkan, boleh juga dilakukan. Nah gitu kira-kira. Ya termasuk hukumnya tadi tentang qabliyah maghrib. Cuma ya kalau sudah mau qomat gitu, kita datang kemudian sholat, ya ini mah keterlaluan, gitu maksudnya. Orang hukumnya aja ibahah kok, gitu maksudnya. Jadi jangan sok-sokan kadang Ji, baru datang udah mau qomat, datang sholat, ini gimana? Kecuali
subuh. Kalau subuh tuh Pak, terutama ya kita sepakati saja kalau subuh terutama minggu gitu maksudnya. Tunggu jamaahnya banyak gitu maksudnya. Jangan terjebak sama ini. Ini tuh hal yang baru Pak, zaman dulu nggak ada gitu. Paling juga sekitar 10 tahun yang lalu kan gitu maksudnya. Begitu. Kadang ini kan aturannya begini sebagainya. Mohon maaf ini terjadi keributan. Jangan jauh. Saya ngisi pengajian di Nurul Huda itu. Ribut itu antar pengurus. Yang nyumbang ini dengan wah ribut. Sampai mau dihancurin gitunya, gitu maksudnya. Ya kita tuh jangan seperti itu maksudnya. Ini itu untuk mengatur kita saja gitu maksudnya. Mengatur dan ini sifatnya baru. Jangan dipaksakan. Kalau imamnya belum datang, ya jangan qomat gitu maksudnya. Orang imamnya belum datang kok. Ingat, al-adzan lil muadzin ya. Wal iqamah hakul imam. Adzan itu khusus untuk muadzin. Qomat khusus untuk imam. Maksudnya apa? Imamnya belum datang jangan qomat. Gitu maksudnya begitu. Iya. Kecuali istilahnya hari-hari kerja yang mungkin semua orang mau kerja gitu maksudnya kan. Jadi ya udah. Kalau hari Minggu mah ya jangan buru-buru gitu maksudnya gitu. Kan kita nggak kerja ini begitu. Artinya ya itu pun jangan terlalu lama juga ya. Saya pikir nggak lama lah. Cuma nunggu beberapa waktu gitu maksudnya. Masih di awal waktu gitu maksudnya. Artinya kita tidak boleh terjebak sama ini yang sehingga menjadi ribut gitu maksudnya. Ini terjadi Pak, terjadi beneran di Nurul Huda itu ribut beneran Pak, sampai berhari-hari itu. Terus dalam sebuah pengajian saya tidak tahu awalnya dimintai pendapat tentang hal ini. Nah itu saya carikan dalilnya. Nah itu bahwa qomat itu adalah hakul imam, haknya imam. Imam nyuruh qomat gitu maksudnya. Jangan nyuruh qomat dia nggak mau jadi imam. Nah ini bahaya, ini nggak boleh. Yang nyuruh qomat berarti dia tanggung jawab jadi imam. Gitu aja udah patokannya kan begitu. Gitu kira-kira. Jadi istilahnya. Tapi sekali lagi kita jangan terjebak sama apa ini? Sama timer gitu maksudnya begitu. Jangan terjebak. Ingat berjamaah kita tujuannya menciptakan ukhuwah. Jangan ribut karena itu. Bahaya itu. Sampai yang kelompok ini katanya kalau nggak ikat bidadari saya nggak mau jamaah katanya begitu. Lah ini bahaya Pak. Begitu. Ini bahaya. Jadi jamaah menjadi bubar gitu maksudnya begitu. Jadi yang ditonjolkan dalam hidup bermasyarakat itu apa? Bermusyawarah dan menyederhanakan atau mengecilkan ego kita masing-masing, itu intinya. Jadi kita jangan terjebak sama hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Itu ya.
Jadi mari jamaah sekalian, dalam hal ini kita memberesi hati kita masing-masing supaya tidak saling bermusuhan, supaya tidak saling ribut mempersoalkan hal-hal yang sepele. Ya kadang kan begitu, masalah azan saja, masalah qomat saja jadi masalah sehingga orang itu tidak mau berjamaah. Nah ini bahaya, itu maksudnya. Tujuan utamanya menciptakan ukhuwah Islamiyah, kok jadi dia menjadi masalah kok qomat. Padahal tujuannya tadinya awalnya itu, gitu maksudnya. Jadi benar-benar bahwa tujuan azan dan qomat itu fima yajma'uhum bainan nas, kata Nabi gitu, untuk mengumpulkan manusia, menyatukan manusia. Yang mudah-mudahan itu semua tidak terjadi pada lingkungan masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Uzikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?